Iya, tadi berundul sih emang. Itu pertama dari segi permainan pun sebenarnya ada beberapa faktor sih yang menyebabkan Juventus terpuruk ya. Gol 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 gol. Hai hai, salam olahraga para penggila bola di seluruh tanah air. Kembali bersama saya Fernan Rahadi di podcast terbaru Gibol Podcast, sebuah podcast yang membahas tentang sepak bola dari berbagai sisi. Kali ini saya sudah ditemani oleh teman saya, Ganis Anggerat Mawari. Halo, halo, perkenalkan. Saya pendatang baru di sini. Pertama kali di podcast ini. Baru bro. Oh iya, Sehat. sehat banget kan. Sehat nambah Nambah berat badan. 6 kilo sejak WFH jadi ya subur. Amin. Sehat berarti tandanya subur nih. Ya, Ganis ini adalah seorang penggemar sepak bola juga sama seperti saya, dan dia kebetulan adalah fans The Old Lady, Iya. La Vecchia Signora Juventus. Betul Jadi sekali. podcast kita kali ini akan membahas tentang sepak terjang Juventus, terutama musim ini nih, Nis. Musim ini kenapa nggak musim kemarin aja pas lagi jaya-jayanya kan? Atau musim ini ya? Oke. Ini kan bisa dibilang ada semacam perubahan nih di skuad Juventus musim ini. Kamu melihatnya gimana nih? Ini dengan perubahan yang dilakukan oleh manajemen Juventus musim ini dengan menggait Allenatore Andrea Pirlo, pelatih yang cukup baru ya, belum terlalu berpengalaman gitu. Dan sekarang sampai hari ini tertinggal 10 poin nih dari Capolista, sang rival Inter Milan. Kamu melihatnya gimana nih? Mungkin aku mulai dari ini aja ya, apa tuh namanya moodnya kali ya. Mood aku kalau misalnya lihat dari sudut pandang keseluruhan musim masih 50-50 karena musimnya kan masih belum berakhir tuh ya. Cuman kalau misalnya dalam 1 atau 2 minggu terakhir itu moodnya itu gerundel ya kalau misalnya orang Jawa bilang itu. Terutama kemarin setelah kita bermain seri sama Verona, sebenarnya tim yang lumayan 1-1 gitu, tapi karena ini sekarang adalah fase dimana krusial sekali ya, tinggal beberapa partai lagi gitu dan semua pertandingan itu adalah pertandingan final gitu. Iya, grundel, tapi di saat yang bersamaan juga mencoba untuk memberikan benefit of the doubt untuk si pelatih baru ini, Andrea Pirlo ini. Grundelnya itu karena apa nih? Apakah karena permainan Juve yang tidak sedominan musim-musim sebelumnya, atau karena Capolistanya adalah Ilmerda? Iya, nyebelin di antara seluruh tim Serie A gitu, yang bisa memuncaki klasemen itu malah musuh bebuyutan kami, si Merda Inter. Pertama itu satu dengan pelatih yang juga salah satu pelatih kami, Conte, dan jangan lupa dengan direktur olahraga ya, Giuseppe Marotta, yang juga dicomot. Betul sekali gitu. Jadi kesannya memberikan amunisi kepada musuh gitu ya. Jadi, iya, saya jadi ingat yang dilakukan AC Milan dengan memberikan Pirlo kepada kami. Gimana? Masih pahit Pirlo dan Allegri. Ya nggak usah dibahas lah yang lalu-lalu lah. Udah 10 tahun yang lalu, jadi udah agak lupa sebenarnya. Iya, tadi berundul sih emang. Itu pertama dari segi permainan pun sebenarnya ada beberapa faktor sih yang menyebabkan Juventus terpuruk ya musim ini gitu. Menurut saya yang pertama itu jelas ketidakberuntungan. Pemainnya beruntung cedera terus. Nah, jadi Covid dan cedera ya. Covid dan cedera. Bonucci, Chiellini itu jarang banget main. Dybala itu udah berapa lama nih? Cedera nggak main-main, udah harusnya musim kan ini jarang lah main. Cuadrado juga yang biasanya. Iya, Cuadrado, kemudian lini tengahnya pun si Arthur kan juga baru aja cedera tuh. Oh iya. Jadi pertama babak belur oleh cedera. Kedua juga adalah dari dari pelatihnya juga sebenarnya masih belum menemukan bentuk kayak semacam permainan Juventus yang pas kayak gimana. Sebenarnya waktu kemarin kami menghancurkan AC Milan itu tuh udah oke banget kan. Jadi lini tengahnya tuh ada
kalau nggak salah. Chiesa, Eh, di depan, cuman lini tengah yang paling penting tuh ada si Weston. Weston McKennie, Kemudian ada si Arthur. Arthur, satunya lagi Bentancur. Menurutku itu tiga midfield paling kuat sih. Hmm. Kalau misalnya ada tiga midfield itu mungkin aku bakal lebih merasa aman tuh, tapi dua-duanya sering cedera. Dan yang satu kuda hitam ini, pemain yang antah berantah ini, yang sebenarnya aku nggak pernah denger, Weston McKennie pun sekarang udah mulai kehabisan gas tuh loh, dipakai terus soalnya. Iya, iya. Iya. Iya, Weston McKennie itu kayak itu, kayaknya rekrutan yang cukup aneh gitu. Karena lumayan tidak terdengar sebelumnya kan. Betul, tapi dia itu mungkin bisa dibilang sekarang kalau misalnya ngeliat permainannya Juventus itu pemain Juventus paling penting. Pemain Juventus paling penting mungkin salah dia tentu saja ya selain Cristiano Ronaldo ya, tapi sebenarnya yang bikin Juventus Mesinnya lah ya, mesinnya. yang menyatukan seluruh tim itu malah si Weston McKennie ini. Sebenarnya kalau dilihat dari musim-musim sebelumnya, apa sih perubahan yang dilakukan Pirlo ini musim sehingga permainannya agak kurang stabil tuh sebenarnya? Sebenarnya lebih karena banyak banget personel baru gitu kan. Ada kayak semacam regenerasi mungkin kali ya di Juventus itu yang sekarang terjadi. Kalau yang musim-musim kemarin kan rata-rata skuadnya udah mulai tua. Kita punya Khedira sebelumnya yang udah mulai berumur. Kemudian Pirlo pun sebenarnya nggak baru-baru aja pensiun kan gitu. Jadi ditinggal Vidal juga. Jadi sebenarnya ini adalah challenge-nya sebenarnya regenerasi Juventus loh. Dan di belakang itu cukup promising jelas De Ligt ya. De Ligt itu semakin lama semakin kuat gitu. Awal musim pertama itu cukup mengecewakan. Tapi dia semakin lama semakin bagus dan itu kayak masa depan Juventus tuh loh. Nah, cuman sayangnya itu berhenti di situ gitu. Jadi kalau misalnya tak inget-inget lagi, Juventus kapan ya yang punya pemain dari Juventus yang dikembangkan ya? Mungkin ada ini kali ya, Marchisio. Iya, Marchisio. Terus yang bagus satu malah dijual si Chiellini dari Juventus. Iya, Chiellini, Moise Kean itu malah dijual kemana itu ya? Dijual ke Everton, terus sekarang ke PSG. Malah di PSG, malah di PSG semakin berkembang kan dia. Jadi itu sih sebenarnya kayak setengah-setengah sih, dan mungkin ini yang jadi kayak penyakit tim yang ada di Italia. Orang-orang yang udah apa tuh namanya? Udah uzur-uzur gitu tuh kayak Buffon gitu. As much as I love Buffon gitu, dia itu sebenarnya ya itu dia susah buat pemain muda berkembang di Italia. Menghambat ya? Menghambat sekali. Ya kalau aku lihat juga pembelian Juventus musim ini tuh tidak kayak musim-musim sebelumnya ya, kayak misalnya Kulusevski. Jadi lebih banyak pemain-pemain muda ya, Kulusevski, Federico Chiesa, ada Gianluca Fabrota gitu kan. Itu yang dipengenin Marotta sebenarnya apa sih kok membeli pemain yang tidak jadi gitu loh? Emang gimana menurutmu? Pertama, direkturnya udah bukan Marotta lagi. Oh, udah beda peran sekarang Marotta di Juventus. Bukannya Marotta udah ke Inter ya? Oh iya, sorry. Direkturnya sekarang siapa? Aku lupa namanya, Fabrizio Frattini. Jadi dulu pokoknya kalau nggak salah yang sekarang itu adalah tangan kanannya Marotta. Oh iya. Terus sama dia itu kayak di asuh. Oh iya. Akhirnya dia pergi meninggalkan Juve ke Inter untuk alasan yang sampai sekarang aku masih belum paham kenapa. Dan sebenarnya si Fabrizio ini dia mencoba untuk melanjutkan tradisi dari Marotta. Jadi beli pemain gretongan yang kayak udah habis masa transfernya, kemudian di mix dengan beli pemain muda yang berbakat gitu. Kayak Ramsey, kemudian ada siapa, Rabiot ya. Iya, nah itu tuh khas Juventus banget gitu. Khas Juventus ya, khas Juventus gratis banget. tapi mahal gitu ya, gajinya mahal. Betul. Dan sebenarnya itu lumayan sukses ya. Lumayan sukses mungkin, tapi karena entah kenapa masih belum menemukan apa ya ramuan yang pas. Sampai kemarin pas lini tengah pas kemarin itu lawan Milan yang kayak wah ini nih harusnya yang racikannya Pirlo yang paling pas gitu. Tapi ya itu dia, sayangnya cedera lagi-lagi. Kurang beruntung gitu. Sama mungkin kalau misalnya dari pembelian pemain Juve yang sukses mungkin Chiesa kali ya. Chiesa ya, suara bagus ya. Iya, Chiesa bagus. Kemarin itu sempat ngebully back kirinya
Milan. Aku lupa siapa. Theo Hernandez. Iya, ya, dibully berkali-kali ya sama. Iya, iya, iya. Salah lawan tuh ternyata. Iya, dia soalnya kan emang apa namanya, andalannya kan maju ke depan gitu ya, overlapping kan. Tapi karena di situ ada Chiesa, ya udah mati dia. Ya itu. Oke. Terus kamu kalau ngelihat ini pemain-pemain yang seharusnya bisa mengangkat performa Juve, kayak mungkin harusnya ada Paulo Dybala di situ. Terus mungkin juga Ronaldo yang masih golnya juga masih menjadi andalan di depan Juventus gitu. Nah, kita akan bahas Dybala dulu ya. Dybala ini seharusnya kan ini kan peaknya dia ya. Harusnya kan peaknya dia gitu. Musim yang menjadi dia usianya udah 28 tahun. Tapi tidak bisa mengangkat ini Juventus, gimana sih menurutmu? Apakah dia emang sudah habis atau gimana? Dybala ini. Sebenarnya simple sih. Dybala nggak bisa main. Cedera. Dia mungkin udah sekitar 3 atau 4 bulan terakhir ini cedera. Dan di awal musim dan terutama Semenjak kena Covid itu ya? kayaknya iya. Kayaknya iya. Jadi kemarin sebenarnya sempat bagus partnershipnya dengan Ronaldo tapi cedera. Dan musim kemarin Dybala itu juga bisa dibilang kayak pemain yang berkali-kali menyelamatkan kami. Kami sempat ngalahin Inter Milan dengan golnya Dybala waktu itu. Jadi beneran clutch player. Tapi ya itu dia, sayangnya emang agak gampang cedera sih emang si Dybala ini. Agak gampang cedera. Sama juga dengan Chiellini nih, gitu, pemain yang harusnya bisa jadi kayak tulang punggung tim di belakang ya. Tapi praktis cuman bisa main seminggu, cedera 3 minggu, main seminggu cedera 3 minggu lagi gitu. Jadi praktis sekarang ya mengandalkan Ronaldo dan De Ligt ya di belakang. Iya, dan yang bikin repot lagi karena Juventus main di semua kompetisi, sementara Inter Milan sudah nggak ada pressure lagi di Liga Champions gitu. Mereka kan udah fresh tuh. Iya. Mereka selalu fresh kan. Jadi itu juga sih. Mungkin kalau misalnya mau realistis, sebaiknya emang ngejar salah satu aja kali ya. Dan berhubung Liga Italia udah kebanyakan, nggak apa-apa deh Liga Italia sekali-kali nggak juara gitu. Sekali aja ya. Besok juara lagi kalau bisa. Tapi gimana sih sebagai fans Juventus nih? Aku mau tanya nih, sebenarnya aku penasaran gitu, dari dulu tuh Juventus tuh kan kayak udah kenyang ya di Serie A gitu. Harusnya kan udah cukup lah gitu. Tapi sebagai fansnya gimana sih? Apakah masih tetap bersemangat tiap musim gitu mengejar gelar juara Serie A? Sementara Champion juga prestasinya kayak gitu-gitu aja gitu. Nggak pernah dapet. Berapa kali final kalah terus ya? Terakhir 96 tuh menang lawan Ajax, habis itu 5 kali di final selalu kandas. Itu gimana menurutmu nih? Harusnya Serie A tuh dilepas aja gitu atau fokus ke Champion, atau memang Juve itu pengennya jago kandang aja gitu loh. Nggak usah. Nggak usah mikirin yang luar itu. Sebenarnya kalau misalnya pengen jujur sih nggak begitu greget lagi ya. Sejak sebenarnya paling greget Juventus itu adalah ketika zaman dulu Conte unbeaten. Itu greget banget karena Juve belum pernah juara. Karena udah lama nggak juara kan. Kemudian apa? Itu kan waktu itu kan dominasi Inter ya, waktu itu dominasi terus akhirnya terakhir Milan. Nah, Juve lagi promosi dari Serie B ya. Iya sih, memang sebenarnya kalau dari segi greget itu tuh sebenarnya malah berkurang gitu. Dan walaupun jelas aku prefer Milan sama Inter bangkrut gitu. Tapi menurutku di antara semua tim Serie A sekarang ini yang bisa kayak membuat Serie A lebih semangat lagi itu sebenarnya adalah Inter sama Milan tuh loh. Dan in a way memang aku ngerasa bahwa kalau misalnya ada juara baru mungkin bakal lebih sehat buat liga. Lebih sehat buat Liga Italia. Kamu waras juga loh di penggemar Juventus ya, cukup waras ya. Oh, iya. Nggak maruk gitu. Iya, itu juga kan salah satu yang bikin kayak Real Madrid sama Barcelona kuat kan gitu. Jadi mereka ya walaupun Barcelona mendominasi liga itu, tapi selalu ada perlawanan dari Atletico, dari dari Real Madrid gitu. Jadi kayak juara itu bukan pasti itu loh. Iya.
Kalau ini seolah-olah tiap musim, tiap tahun pasti juaranya Juventus gitu. Sampai dijuluki panitia liga gitu kan. Oh, wah. Gak bener nih. Tapi emang banyak kecemburuan sih dari beberapa tim dan penggemar-penggemarnya Panitia gitu. liga. Ya kasihlah, musim ini kasihlah Inter gitu. Nah, tapi Nan aku mau nanya dong, gitu. Jadi kan kamu kan ini kan dari sudut pandangku yang melihat Juventus itu terlalu dominan dan sebenarnya aku nggak keberatan kalau sekali-kali harus apa ya, harus menderita tuh. Buat kamu penggemar AC Milan, Iya. kapan terakhir kali dapat trofi? Aku beneran nanya ini bukan 2012. 2012. Sorry 2016. 2016. 2016 itu kita mendapat Super Copa. Mengalahkan Juventus seperti Mengalahkan Juventus. Oke, nggak apa-apa. Nah, sebagai tim yang udah lama nggak menikmati dan mengicipi gelar juara Liga atau juara Champion gitu, gimana rasanya ngeliat? Enggak apa-apa. Nggak apa ya? Tiap tahun dibully tapi kita punya 7 gelar Liga Champion. Oh iya. Iya. Ini ya berkaca ke masa lalu ya, udah kayak gitu ya. Baiklah. Ya itu. Jadi dalihnya penggemarnya Milan dari tahun ke tahun lah ya. Capek lah. Semoga musim ini dapat lah. Kalau enggak Serie A ya Europa League lah. Iya. Semoga. Saya doakan ya. Bisa aja nih sama Juventus. Juventini itu yang susah kalau debat sama Juventini. Nggak seimbang soalnya. Kastanya beda. Nih, lihat Ronaldo nih. Ini kan dia bisa dibilang stabil lah ya. Jumlah golnya ini juga sekarang udah mencetak 27 gol dari 21 pertandingan Juventus musim ini. Serem ya? Serem. Tetap serem ya? Tetap serem walaupun sudah 36 tahun tahun ini. Menurutmu sebaiknya Ronaldo ini dipertahankan sampai kapan? Karena juga nggak mungkin kan performanya kayak gini terus gitu. Dan kemarin terbukti waktu pelatihnya Maurizio Sarri ini seperti membebani skema permainannya Juventus gitu. Ya otomatis kalau Ronaldo di depan gitu ya nggak mungkin mengganti dia dan memakai strategi yang lain gitu. Menurutmu gimana sih melihat Ronaldo ini? Sebaiknya gimana gitu? Sebenarnya waktu kemarin beli Ronaldo pun aku lumayan pesimis ya karena gitu ya, wah ini umurnya udah segini gitu kan, mana belinya juga tetap mahal lagi, biasanya kan 100 juta euro 100 juta gitu kan. Dan gaji dari Ronaldo ini jelas akan membuat situasi keuangannya juga bakal mereka nggak bisa lagi kayak afford pemain lain tuh, ya kan, karena gajinya sendiri udah gede. Tapi menurutku punya Ronaldo di Juventus itu tetap ada pros dan consnya kan. Consnya yang pertama adalah mungkin dari pengeluaran gaji gede banget gitu setiap tahunnya. Cons yang kedua adalah Ronaldo itu tipe kayak striker yang emang harus di fit terus menerus gitu kan. Iya. Jadi semakin dia ngegolin, semakin dia percaya diri gitu, semakin dia jadi kayak mesin gol gitu. Tapi nggak jarang juga terkadang banyak peluang yang sama dia itu disia-siakan. Sebenarnya konversinya itu pun nggak bagus ya, tapi emang dia pintar buat nyari peluang tuh loh. Consnya seperti itu. Tapi plusnya adalah yang pertama dari segi marketing tentu saja itu tuh sangat punya Ronaldo itu kan ada wow faktornya kan, ya. Jadi itu tuh membuat Juventus lebih banyak lagi punya kayak semacam marketing reach gitu. Terus yang kedua pun dia punya X factor di setiap pertandingan kayak waktu kemarin lawan Atletico. Kalau nggak ada Ronaldo kami jelas sudah kalah loh. Dan menurutku sekarang plusnya masih lebih gede daripada consnya. Tapi itu dia, dan mungkin kayaknya dia tipe striker evergreen. Kayak Luka Toni gitu misalnya yang bakal semakin tua semakin bagus. Semakin bagus. Iya, Ibrahimovic itu dia nggak mengandalkan kecepatan, lebih ke positioning sih. Jadi dipertahankan sih kalau aku sendiri sampai musim sampai dapat 3 champion. Amin. Oke, mungkin itu dulu obrolan kita hari ini. Oke. Thank you udah mampir di Gibul Podcast. Thank you juga udah diundang Fernan gitu. Aku beneran senang banget waktu kemarin kita reuni nih ya. Iya. Alumni Bulpos. Iya, alumni Bulpos. 20 tahun yang lalu. Berapa ya? Nggak nyampe deh. 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Sukses buat karir dan sukses juga buat Gibul Podcastnya gitu. Thank you. Oke.
Oke, penggila bola di seluruh tanah air, itu tadi obrolan saya dengan Ganis, seorang fans Juventus atau yang disebut Juventini. Meskipun dia ternyata Juventini objektif ya, nggak Juventus yang Juventini yang fanatik banget gitu. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share Gibol Podcast. Salam olahraga. Selamat olahraga ya.